standar ruang rawatnya juga harus siap karena nanti ada perhitungan di situ, ada jumlah perawatnya, ada setting lokasinya gitu. Tapi sampai saat ini masih berlaku kelas rawat inap yang lama gitu ya. Oke, siap. Oh gitu ya, satu lagi Kak, kan saya sudah dirujuk ke poli penyakit dalam, terus di poli penyakit dalam dirujuk ke poli bedah. Katanya ada rujuk internal sama konsul internal, apa ditanggung JKN itu? Oh, Bang Teguh ya. Tentang Ditanggung Bang rujukan. Teguh, rujukan internal ditanggung Bang Teguh. Selagi indikasi Ya, medis. dan penyakitnya berhubungan Bang Teguh. Nah, kalau nggak berhubungan nanti Bang Teguh akan disuruh rujukan Kembali. ulang dengan diagnosa yang berbeda. Gimana Bang Teguh? Daftar Selanjutnya, rehab kemana Bang? kayak Dafna, mana? kayak mana Bang? Kayak mana Bang? Kakak punya aplikasi mobil JKN, nanti ada menu rencana pembayaran bertahap cicilan, kakak bisa klik di sana, nanti ada skemanya, bisa kakak ambil separuh dari total tunggakan dulu, maksimal 12 bulan, atau nanti kalau kakak sudah beralih ke segmen P3K atau PBI, kakak bisa ambil sampai 36 bulan. Itu. Nah, kakak bisa daftar ke kantor, bisa ke mobil JKN, atau kantor kabupaten kita yang terdekat, ya. Kak Gemi Pot. Kak, gigi pecah karena kekunyah batu nasi itu dijamin BPJS nggak? Mau ke klinik karena ada sakit banget. Gigi pecah. Ya, batunya. Masya Allah, Kak Gemi. Hati-hati ya kalau makannya. Kalau sesuai indikasi medis itu dijamin Kak. Nanti kan dokternya yang nilai. Jadi ranah medis itu nanti anamnesanya dari dokter ya Kak ya. Jadi tidak BPJS Kesehatan yang menentukan. Nanti ada secara keilmuan kedokteran apakah itu indikasi medis nanti Kakak dinilai oleh dokter. Kalau memang indikasi medis kita jamin. Gitu ya. Lain kali hati-hati makannya ya Kak. Kalau batu, kalau bisa jangan dimakan. Siap. Nama GOTS. Kak, pasien gawat darurat bisa langsung ke awal bros. Kalau pasien gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit, ke IGD tanpa rujukan. Jadi kalau awal bros ya melalui IGD, jangan melalui poliklinik. Kalau misalkan melalui poliklinik berarti pakai rujukan. Gitu. Tapi kriteria gawat daruratnya nanti yang tentukan tetap dokter, ya. Sekalipun teman-teman tuh nakes atau didampingi keluarga nakes, tetap hormati penilaian dari dokter IGD-nya. Karena itu sudah dipertanggungjawabkan secara medis dan secara keilmuan. Nah, nanti percayakan aja ke dokter. Kak Kimanov, suami saya gajinya dipotong BPJS, saya juga dipotong gajinya buat BPJS. Nggak bisa satu aja Kak yang dipotong gajinya, apa memang harus dua-duanya? Ini banyak potongan ya Kak ya. Ini zaman sedang susah sekarang Kak. Jadi memang ketentuannya Kak untuk gaji PPU atau pekerja penerima upah itu wajib dipotong terpisah kepada BPJS Kesehatan. Itu tertuang di Perpres 82 tahun 2018 dan di Perpres 111 tahun 2013. Ya, memang harus dua-duanya Kak. Gimana? Jadi kalau misal contoh gini Kak ya, misalkan Kakak PNS, satunya pegawai swasta atau satunya pokok PPU lah, pekerja penerima upah. Yang dikatakan PPU itu ada TNI Polri, ada pegawai swasta, ada pegawai BUMN. Jadi kalau Kakak satu P3K, satu BUMN atau satu BPJS itu misalkan sekalipun dia karyawan BPJS Kak, itu tetap dipotong dua-duanya Kak. Jadi tidak ada pengecualian. Gimana Kak Kimanov? Kalau kurang jelas bisa komen-komen ya, atau bisa DM. Kalau saya ada pengaduan rumah sakit Duri, siapa petugas BPJS yang bisa dihubungi? Di Duri ya. Zulhadi Bang, Surya, Zulhadi. Nanti saya share kontaknya Bang, foto orangnya juga. Bisa dicek di rumah sakitnya Bang. Di rumah sakit ada itu. 10 titik Bang, di depan IGD ada, di depan poliklinik ada, di ruang rawat ada. Minimal 10 titik. Kalau kurang Bang nanti sampaikan kami, nanti rumah sakitnya akan kami tegur. Dan akan kami tambah lagi. Ya. Bikin gigi palsu bisa ditanggung BPJS Kak. Protesa gigi ditanggung maksimal 1 kali dalam 5 tahun. Berapa jumlah giginya ada di ituin nggak? Serang atas, serang bawah. Satu lima. Ini Ya, ada 1,5. podcast kita ya guys, jadi jangan lupa follow juga YouTube. YouTube Kabo_JKN. Min, kalau capek ke kantor BPJS bisa kemana aja Min? Mager banget soalnya. Japri emasnya boleh nggak sih untuk bantu ubah data? Jelasin dong. Ini Kak Risa kaum rebahan ini. Bisa Kak ke kanal Pandawa kita Kak di 0811 8165 165. Jadi Kakak bisa cek interaktif. Nanti Kakak sambil tidur di rumah atau sambil kalau bapak-bapak kadang di toilet tuh main HP kan bisa juga nanti tinggal upload berkasnya.
tinggal nunggu PA-nya aja di rumah. Tapi kalau untuk nomor pribadi Masnya gimana tuh? Mana nih? Mas yang di belakang kok. Enggak ini. Bisa nggak katanya si Risa nih? Japri Masnya boleh nggak sih katanya? Boleh, nomor saya 0811 669 0893. Oh siap, ini bakal di-save bakal. Catat aja. Oke. Tapi seputar JKN ya, kalau tanya yang lain nanti. Oke. Filza, Kak Filza, Mas yang di belakang kok senyum-senyum? Dia memang hobi senyum, ramah senyum, Kak. Gimana, tertarik nggak? Nanti kita share IG-nya, Kak. Silahkan follow Kabo JKN dulu. Mbak-mbak yang di tengah boleh diadop jadi mantu nggak? Asik. Oh. Boleh, kebetulan lagi singa. Silahkan Ibu. Lagi mencari. Ini Kak Novi ya, Kak Novi nih. Kak, berarti lahiran normal di RSUD Dumai harus minta rujukan dari puskes dulu atau langsung ke RSUD, Kak, karena pakai JKN. Kak Novi, jadi rujukan itu tidak diminta ya Kak ya, rujukan itu indikasi medis. Kalau memang indikasi medis tanpa Kakak minta pun akan dirujuk gitu ya. Jadi kalau memang persalinannya normal dan mampu secara sarana dan prasarana di puskesmas, pasti Kakak tidak akan dirujuk gitu. Nanti yang menentukan tentu dokter FKTP atau dokter puskesmasnya Kak. Kakak konsultasi aja dulu Kak. Konsultasi ke dokternya, kalau memang indikasi medis untuk dirujuk, ya Kakak berhak dirujuk gitu. Tapi kalau tidak indikasi, Kakak minta jadi umum deh Kak, gitu. Itu ya Kak Novi ya. Bang Iski, Bang itu matanya kenapa habis kena tonjok peserta marah-marah? Oh ini kemarin kena. Sangat. Oh gitu, makasih ya Bang. Sama-sama Kak Kimono. Pilih IG abang yang di belakang. Oke. King Baginda. BPJS nggak ada kelas VVIP iurannya. Kalau naik kelas gimana? Tentang naik kelas BPJS nggak ada fit. Jadi BPJS Kesehatan tuh kelas maksimalnya masih kelas 1 ya teman-teman atau Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalkan naik kelas ya maksimal dia 75% dari tarif kelas yang Bapak Ibu miliki. Dan kami tetap menganggap itu kelas di atas kelas 1, jadi tidak ada VVIP, Vivilium atau Freedom Suite gitu ya. Jadi tetap dianggap kelas di atas kelas 1. Dan bayarnya selisih gitu ya Bang? Saya sudah save nomor Mas. Makasih Bu Pristia Mega. Tanya dong Min, kalau mau pasang NGT bisa langsung ke IGD atau rujukan dari FKTP dulu ya? NGT. Kalau NGT Kak Sari ke puskesmas dulu Kak, dilihat dulu indikasi medis ya. Karena dia NGT bukan kasus IGD sih Kak. Jadi harus NGT yang ini kan Kak, ke hidung ya. Ke FKTP dulu FKTP ya dulu, Kak Sari. Kalau nyicil rehab bisa langsung aktif nggak? Kata Kak. Kak Fatime. Belum Kak Fatime. Jadi dia nyicil aja dulu Kak. Sampai lunas Kak. Kalau Kakak misalkan ada uang lebih atau rezeki lebih, boleh Kakak ambil klik pelunasan Kak. Nanti lunasi semua tagihannya. Itu ada bomnya nggak? Kak Novi, oke, makasih infonya sangat membantu. Sama-sama Kak Novi. Iya, makasih Kak. Junaidi. Mana Junaidi? Oh, iya. Selamat bergabung Bang Junaidi. Ada lagi nggak guys yang ingin bertanya seputar JKN? Silakan, kita masih open comment. Kalau di Bung gini ada bayar ini Kak Bang. Bayar sama Bu Risa, Kak Risa. Kalau di Bung rehabnya itu ada bayar bunganya gitu nggak? Enggak ada lagi. Langsung totalnya gitu. Nggak kayak bank ya. Makasih Kak Utimis. Kasih Kak Sari. Min, saya mau buat akun JKN, kan verifikasi pakai nomor HP. Katanya nomor ini sudah digunakan, padahal saya belum pernah daftar pakai nomor ini. Tolong bantuannya. Oke, Bang Junaidi, ini nomor HP-nya terpakai oleh peserta lain. Abang boleh nanti lapor ke kantor BPJS cabang Dumai atau kantor kabupaten terdekat, atau nanti ya ke kantor cabang terdekat aja Bang nanti untuk cek nomor HP. Biasanya nomor HP yang terpakai ini dia karena dulu digunakan untuk pendaftaran peserta atau Abang dulu bantu data vaksin orang. Jadi kebetulan dulu aplikasi Pikir Vaksin adalah punya BPJS Kesehatan dan itu sinkron ke Masterfile BPJS Kesehatan. Jadi kalau Abang pernah melakukan dua hal itu, lakukan perubahan data ke BPJS Kesehatan. Kalau memang tidak, nanti akan kami cross check lagi. Kalau memang dipakai oleh orang lain yang tidak berhak, kami akan